Dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan live event Senam Sehat bersama Hati Nurani. Senam Sehat bersama dengan Partai Hanura, bersama saya Valencia Melvinsi. Pemirsa, pagi hari ini saya ada di alun-alun Kota Pontianak. Di sini, ini sekarang sedang diselenggarakan kegiatan Senam Sehat bersama Partai Hanura. Dan luar biasanya pemirsa, sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, ini alun-alun dan juga di sekitarnya ini sudah dipenuhi oleh masyarakat. Kurang lebih kalau kita lihat dari berapa tiket yang kemudian sudah diambil oleh masyarakat yang datang ke sini, ada lebih dari 200.000 tiket. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat luar biasa untuk aktif ikut serta dalam Senam Sehat bersama Partai Hanura. Nah, pemirsa, ini saya pagi ini tidak sendiri, ditemani oleh Wakil Ketua Umum Bidang OKK Partai Hanura dan juga sekaligus Wakil Ketua TPN, ada Bapak Beni Ramdhani. Pak Beni, Halo. selamat pagi, salam sehat Pak. Salam sehat dan tetap semangat. Kita sehat dan semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Karena ternyata pemirsa di sini benar-benar masyarakat semuanya semangat, antusias ya Pak ya, luar biasa. Sejak pukul 5 pagi loh 5 Pak pagi. ada di sini. Kota Pontianak mengalami kemacetan total sejak jam 5 pagi dan sekarang masuk di jam 8 ya. Kurang lebih hampir 200.000 masyarakat Pontianak hari ini memenuhi alun-alun untuk jalan sehat atau senam sehat ya Hati Nurani bersama Pak Mahfud MD, calon wakil presiden Republik Indonesia, pasangannya Pak Ganjar. Dan tentu karena ada faktor tokoh sentral, Betul. yaitu putra terbaik Kalimantan Barat yang juga mendedikasikan dirinya selama ini dalam perpolitikan nasional dan juga internasional, yaitu Bapak Usman Sabta. Nah, figur sentral ini yang menjadi magnet ya untuk masyarakat Pontianak datang ya secara beramai-ramai dan sangat antusias pagi ini. Dan nanti kita juga akan menantikan kedatangan Ganjar Pranowo Iya. gitu ya Pak Beni ya pemirsa. Nah kalau kita lihat juga pemirsa Pak Beni, ini di panggung sudah Iya. ada Ketua Umum Partai Hanura, Betul. ada Pak Oso, kemudian di sampingnya ada Ketua-ketua TPN, Cawapres, ada Cawapres, ada Pak Mahfud Cawapres MD, Mahfud dan MD, Ketua Tim ada Pemenangan Ketua Nasional, Tim Pemenangan Arsyad Nasional Rashid. Arsyad Rashid. Ini semuanya datang ke sini ya Pak Iya. ya, dan masyarakat ternyata antusias pemirsa menantikan langsung. Dan ini tadi kita lihat ada iring-iringan Iya. juga ya Pak Beni. Tadi masuk ke kawasan alun-alun Kota Pontianak ini, Iya. di alun-alun Kapuas ini. Tadi ada arak-arakan dengan mobil terbuka. Kemudian kita lihat dari pintu masuk sana sampai dengan ke sini, sampai Iya. di panggung utamanya. Ada sangat banyak sekali masyarakat berusaha untuk berkomunikasi begitu Iya. dengan baik Pak Arsyad, Iya. Pak Oso, kemudian ada juga Pak Mahfud. Nah Pak Beni, ini kan jalan sehat ini Iya. sebenarnya bukan yang pertama Bukan ya pertama diselenggarakan Partai Pak Hanura. Oso sudah melaksanakan jalan sehat ini kurang lebih 18 kali di semua provinsi ya, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, kemudian juga Jawa Tengah ya, Kalimantan di beberapa tempat, Sumatera Barat bahkan ada di 2 tempat ya. Nah, tentu Pak Oso hanya ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemilu 2024 adalah pemilu pesta demokrasi yang diisi dengan riang gembira. Nah, ini adalah bagaimana ekspresi masyarakat dengan riang gembira, semangat persaudaraan ya, semangat kebangsaan. Mereka datang berbondong-bondong. Saya lebih menyebut bahwa jalan atau senam sehat ini tidak hanya senam sehat Hati Nurani, tapi senam sehat yang menggambarkan Nusantara, senam sehat kebangsaan. Bisa dilihat berbagai etnik hadir di sini ya. Kemudian juga berbagai agama bisa menyatu berkumpul di sini. Multi etnis, kemudian antar ras, agama semua Benar. ada di sini ya Pak Iya. ya. Pak Beni, saya mau ajak Pak Beni juga pemirsa, kita akan saksikan langsung bagaimana kemeriahan dan keseruan di panggung yang ada di belakang saya. Kita saksikan pemirsa. Nomor berapa? 3. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Oke,
Sekarang saya pimpin komando ya, setuju? Saya bilang Ganjar Mahfud menangnya 3 kali. Ya, karena nomor kita nomor 3. Ya, kita mulai. Tenang. Ganjar Mahfud. Kurang. Ganjar Mahfud. Menang. Hampir sedikit lagi. Ganjar Mahfud. Menang. Oh. Di sana. Baik, luar biasa dapat I love you Bull dari Pak Mahfud ya, luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ganjar Mahfud. Menang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Mahfud FD selaku cawapres kita dari nomor urut 3. Dan selamat datang juga untuk tokoh nasional kami, Bapak Haji Dr. Osman Sabta. Kasih mic. Habib Kribo. Saudara, ini hari juga kita kedatangan tamu yang terkenal di Republik Indonesia, Habib Kribo. Beb, kasih salam kepada masyarakat Kalimantan Barat. Ya, terima kasih. Saya kagum nih lihat Kalimantan Barat, Pontianak nih, kemarin nih. Kita kumpul ini hari di sini untuk masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, itu tadi kemeriahan di panggung hari ini di alun-alun Kota Pontianak. Tapi saya masih bersama dengan Pak Beni. Pak Beni, di semua kegiatan ini kan pasti ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya Pak ya. Apalagi kalau seandainya kita merasa ini kan ada pesan untuk bagaimana masyarakat harus menghadapi pemilu ke depannya Pak. Ya, ada 2 hal ya pesan yang disampaikan oleh Pak Usman Sabta setiap pelaksanaan Jalan Sehat atau Senam Sehat. Pertama, beliau adalah politisi yang unik, yang memiliki komitmen yang sangat kuat yang jarang dimiliki oleh politisi lain. Misalnya, beliau sangat memiliki komitmen kuat tentang membangun daerah. Karir politiknya itu menjadi bagian testimoni dan sejarah perjalanan hidupnya. Misalnya, pertama masuk ke parlemen, Pak Usman Sabta itu sebagai anggota utusan daerah saat itu. Kemudian menjadi pimpinan praktik utusan daerah. Kemudian beliau mendirikan partai ya, partai daerah saat itu. Kemudian beliau menjadi ketua Dewan Pimpinan daerah ya, Dewan Perwakilan Daerah saat itu DPD RI. Dan sekarang memimpin sebuah partai satu-satunya partai nasional yang dipimpin oleh orang asli Kalimantan Barat adalah Partai Hanura, Pak Dr. Usman Sabta. Kedua, beliau selalu mengatakan bahwa politik itu adalah edukasi. Politik tidak boleh berbau provokasi. Pemilu tidak boleh diwarnai dengan kebencian, berita-berita kebohongan, hoax, adu domba antar suku dan agama yang ini kemudian memecah belah bangsa. Pemilu itu hanya 5 tahunan dan dia pesta demokrasi yang penuh yang gembira. Tapi persahabatan, keutuhan masyarakat, persatuan nasional itu selama-lamanya. Pemimpin boleh berganti, tapi negara ini tidak boleh bubar, gitu. Pemimpin boleh berganti, tapi negara tidak boleh bubar. Masyarakat juga tidak boleh bertengkar, begitu ya Pak. Pak, kalau kita lihat kan biasanya kalau menjelang pemilu ada saja, ada hoax misalnya begitu. Benar. Ada isu-isu yang kita bingung mempertanyakan kebenarannya ini bagaimana. Nah, masyarakat yang datang ke sini hari ini, bagaimana caranya untuk memastikan, oh kita nggak boleh nih kena hoax seperti itu, gimana Pak? Sebetulnya masyarakat kita adalah masyarakat yang penurut ya kepada para pemimpinnya. Nah ini kan tergantung pada pemimpin. Kalau pemimpin memiliki komitmen, menyerukan kepada para pendukungnya, wahai para pendukung, jika Anda satu barisan dengan saya, jika Anda memiliki cita-cita yang sama untuk negara, bangsa ini dengan saya, jika kita berpihak kepada 268 juta rakyat Indonesia, maka ayo kita tawarkan gagasan, kita tawarkan kepada masyarakat program-program nyata kerakyatan, dan kita harus berani menghindari dan bahkan membentengi diri dari segala upaya-upaya provokasi. Penyebaran berita bohong, hoax, penyebaran kebencian, fitnah, adu domba yang ini akan ya membenturkan kelompok-kelompok masyarakat karena perbedaan-perbedaan politik. Nah, inilah edukasi dalam politik yang sangat penting dilakukan dan keteladanannya itu harus diberikan contoh oleh elit. Saya yakin jika elit memberikan contoh dan menularkan semangat itu, pendukung akan ikut. Tapi hati-hati tidak sedikit elit yang memang
memanfaatkan situasi politik untuk kepentingan semata-mata kekuasaan, bukan semangat kebangsaan. Nah, jadi ini masyarakat juga harus hati-hati berarti ya. Ya. Jangan sampai terpengaruh sama yang mungkin bisa menjadikan itu tuh provokasi di Ya, kalangan betul. masyarakat. Pak, kalau kita lihat kan senam sehat bersama hati nurani. Ya. Raga sehat, hati nurani juga Benar. sehat. Nah, Bapak sebagai perwakilan dari Partai Hanura, ini apa yang mau disampaikan? Karena Ya. ada hubungannya dengan sehat jasmani, sehat Benar. rohani menghadapi pemilu. Gimana Pak? 18 kali di beberapa provinsi ya senam sehat, jalan sehat yang dilakukan oleh Partai Hanura, Pak Usman Sabta. Kita mengajak lihat bagaimana mereka berkumpul, mereka tidak lagi harus mempersoalkan siapa yang datang, berasal dari mana dia, suku apa maupun agama apa. Inilah senam sehat kebangsaan, senam sehat Nusantara. Nah, kedua mereka dibawa dalam suasana kegembiraan. Tadi ada senam, ada jumba, ya kemudian ada joget-joget, nyanyi-nyanyi bersama. Ini dilakukan kurang lebih selama 3 bulan terakhir dan kita tinggal menghadapi 1,5 bulan ya atau 2 bulan menghadapi pemilu dan pilpres. Nah, suasana riang gembira ini yang kita harapkan ini terbawa sampai 14 Februari di mana rakyat menggunakan kedaulatan politik, hak politik datang di TPS ya untuk memberikan dukungan kepada siapapun yang dianggap oleh masyarakat adalah yang terbaik bagi bangsa ini. Itu tadi Bapak sebut soal kegembiraan ya Kegembiraan. Pak. Ada lagi yang menarik Pak, soal kerukunan. Ya. Karena kemarin pada saat Mahfud MD datang ke sini itu kan disambut oleh banyak Ya. sekali ya Pak ya. Dari macam-macam etnisnya, agamanya. Benar. Itu kok bisa sih Pak di Kalimantan Barat bisa sekuat Ya itu? tadi ya kita punya tokoh sentral ya figur yang selama ini dikenal sangat karismatik ya putra terbaik Kalimantan Barat Dr. Usman Sabta yang pengabdian di kancah nasional internasional tentu sudah memberikan banyak bagi Indonesia dan bagi Kalimantan Barat. Nah inilah yang menjadi magnet mereka datang ya dari berbagai etnis dan agama. Pak Mahfud kemarin datang ke Kalimantan itu langsung beracara ya dengan masyarakat etnis Tionghoa. Malamnya itu dengan masyarakat Madura. Nah, 2 etnis ini adalah 2 etnis yang cukup besar di Kalimantan Barat yang tentu kita punya sejarah panjang masa lalu. Kemudian kehadiran Pak Mahfud dan Pak Oso itu menjadi pemersatu ya, semangat-semangat kebangsaan yang harus terus diperkuat menjaga Kalimantan Barat dan Indonesia. Jadi Pak Mahfud begitu datang disambut ya Pak ya. Kemarin saya lihat juga itu antusias juga orang-orang mulai dari etnisnya macam-macam, agamanya juga macam-macam. Ya. Bahkan ada forumnya kemarin gitu ya Pak ya. Saya yakin ya Pak Mahfud ini bisa menjadi magnet karena beliau adalah pemimpin negara ini yang memiliki rekam jejak bersih. Ya, yang memiliki kepemimpinan politik tegas dan berani. Terlebih jika bicara tentang penegakan hukum yang adil. Terlebih jika bicara tentang pembelaan pada rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat tertindas, orang-orang kecil. Terlebih jika bicara tentang korupsi. Beliau ini adalah orang yang tanpa tedeng aling-aling bisa menunjuk hidung siapapun mereka yang merampok kekayaan di negara ini. Mereka yang mengambil hak-hak rakyat, mereka yang diberikan kekuasaan melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, Pak Mahfud ini menjadi panglima hukum di negara ini dan saya yakin kehadiran Pak Mahfud sebagai panglima hukum yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum, pembelaan kepada rakyat-rakyat kecil yang sedang mengalami kriminalisasi hukum ya, ini menjadi magnet tersendiri selain kehadiran Pak Oso. Oke, berarti Pak Mahfud punya magnetnya sendiri Ya. ya Pak. Pak Beni, saya mau ajak Bapak kita lihat dulu deh di samping kiri kanan kita di depan kita ya Pak. Ada banyak Pak, mulai dari orang tua, orang dewasa, sampai yang paling menarik adalah anak-anak muda Pak. Ya. Anak-anak muda pemirsa di tempat ini yang berkumpul, saya lihat dari pintu masuk sana sampai ke sini, ini banyak sekali Pak. Ini Bapak punya harapan apa untuk anak muda zaman sekarang? Biasanya sosial media terus, Ya. tapi juga aware kalau kita harus siap-siap nanti tahun pemilu. Ya, ada yang salah ya, sebagian elit menganggap bahwa generasi milenial, Gen Z itu adalah generasi yang apolitis. Tidak peduli dengan situasi kebangsaan, tidak peduli dengan situasi politik. Itu keliru. Mereka adalah justru orang yang memiliki kepedulian, tapi memiliki antipati yang sangat kuat terhadap praktek-praktek elit yang diberikan kekuasaan, tapi sesungguhnya dia mengkhianati mandat kekuasaan yang diberikan padanya. Disitulah mereka memiliki antipati. Mereka juga sebetulnya peduli dengan kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan, kebijakan-kebijakan yang pro kesetaraan gender, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap ya ekonomi kreatif
yang memberi ruang jalan karpet merah kepada anak muda. Mereka juga peduli bagaimana anak-anak muda diberikan kesempatan untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam membangun bangsa ini. Tapi ketika elit, kelompok yang bisa disebut ya kalangan tua tidak memberikan jalan, bahkan menutup pintu, mereka tidak diberikan akses terhadap berbagai kesempatan. Disitulah muncul antipati, sehingga mereka harus disentuh dengan cara sendiri, mereka harus diyakinkan melalui edukasi, dan elit harus berani ya menyelami cara berpikir mereka, nalar mereka, bahwa sesungguhnya masa depan Indonesia bukan lagi ada di kalangan orang tua, tapi masa depan Indonesia di kalangan anak muda. Kita lihat 62% atau 57% yang menentukan bangsa ini siapa yang akan menjadi pemimpin, legislatif, eksekutif, bahkan presiden, yaitu anak-anak muda. Milenial dan Z ya Pak. Inilah Ya? era anak-anak muda. Lebih dari 50%. Benar. Tadi berarti kan Pak Beni sempat menyebutkan berarti ada mungkin yang masih belum tersentuh hatinya. Betul, ya. Nah, apa cara khusus Pak supaya yang belum tersentuh hatinya, ini tersentuh hatinya supaya mau bergabung dan lebih terbuka lagi matanya, lebih aware? Ya, yang pasti kalangan tua tidak boleh lagi terlalu membanggakan diri atas prestasi yang dilakukan di masa lalu. Kita sedang berhadapan dengan masa depan. Dan hari ini adalah masa anak-anak muda. Kita harus berani turun, menyapa mereka, dan kita harus ikut cara berpikir mereka. Kita dengarkan apa yang mereka inginkan, dan kita wujudkan apa mimpi-mimpi mereka. Itu yang dilakukan oleh Partai Hanura selama ini. Baik, Pak Beni, ini kita akan dengarkan juga, kita akan simak. Pemirsa, ini adalah Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta, yang sesaat lagi akan menyampaikan pidatonya. Kita simak. Ada umroh yang tadinya 10 menjadi 20. Jadi akan dipilih 10-10. Karena nomornya berapa? 10. Tapi kali berapa? Kali 2. Jadi berapa? 20. Nomor berapa presiden kita? Nomor berapa Partai Hanura? Nomor berapa Partai Hanura? Ya, baru sekarang kita tanya nomor berapa Partai Hanura? Bisa kita mulai? Satu lagi, tadi umroh. Ternyata tadi semalam dulu ada orang lagi yang dengan tulus ikhlas menyumbang 3 mobil hadiah. Mau mobil apa mau umroh? Kok dua-duanya? Jadi kenapa orang menyumbang? Karena dia pasti yakin kalian datang bersusah payah, panas-panas, hanya untuk menyambut siapa? Mahfud dan siapa? Ganjar Pranowo. Itu sebabnya, saudara sekalian, kita, Kalimantan Barat, bermacam suku-suku yang ada di Kalimantan Barat. Ini hari telah final. Tidak ada boleh gangguan antar suku. Karena kita semua adalah bersaudara, betul? Tidak boleh ada yang mengganggu satu suku pun di Kalimantan Barat. Karena kita semua adalah sekampung. Dan sebangsa. Coba Indonesia cepat. Sebangsa Indonesia. Itu sebabnya kalian diberi kesempatan semua untuk memilih secara jujur, untuk menempatkan orangnya secara tepat, untuk memilih presiden wakil presidennya secara tepat, untuk memilih gubernur wakil gubernur secara tepat, wali kota dan bupati secara tepat. Betul? Baik, saudara sekalian. Saya akan mintakan kepada Bapak calon wakil presiden untuk menyampaikan statementnya juga. Silakan Pak. Sana ya. Yuk. Nyanyi dulu, nyanyi Indonesia Pusaka. Yuk. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia
sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik saudara sekalian, jangan pernah lupa untuk selalu mencintai Indonesia. Indonesia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terdiri dari 1.360 suku. Ada suku Dayak, ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada Melayu, ada Batak, ada Aceh, dan seterusnya. 1.360. Saudara sekalian, Indonesia itu merdeka karena semua suku bangsa itu dulunya bersumpah untuk bersatu. Bersumpah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa, tidak lagi hanya menjadi suku-suku bangsa, tapi bangsa Pemirsa, itu tadi Indonesia. kita sudah simak bersama apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Pak Oso. Tapi Pak Beni tadi kita dengar kalau Pak Oso menekankan kita sekampung, kita Sekampung. sebangsa. Sebangsa setanah air. Apa yang harus dimengerti sama masyarakat, menginterpretasikannya bagaimana? Itu pesan-pesan Ketua Umum Dr. Usman Sabta yang selalu lahir dari ketulusan hati ya, pikiran Pak Usman Sabta untuk selalu bicara tentang Indonesia, bicara tentang Republik, bicara tentang merah putih. Pak Mahfud tadi mengawali dengan lagu ya, Indonesia Tanah Air Beta. Beliau mengingatkan bahwa negara ini terdiri dari ribuan suku, ya, ratusan pulau. Nah artinya apa? Stop, hentikan kelompok-kelompok masyarakat yang merasa karena mayoritas suku, mayoritas agama, seolah-olah mereka yang kecil secara jumlah, mereka seolah-olah menjadi penumpang ya atau indekos di Republik ini. Semua suku, semua agama memiliki kontribusi yang sama terhadap kemerdekaan Republik ini. Kita punya sejarah panjang di mana rakyat bisa bersatu kuat, tapi juga kita punya sejarah buruk di mana masyarakat bangsa mengalami keterbelahan ya karena konflik antar suku, konflik antar agama. 5 tahun lalu ingatan kita masih ya kuat karena Pilpres rakyat terpecah belah. Bagaimana kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia kuat bersatu menggunakan isu-isu yang memecah belah bangsa dengan hoax, dengan penyebaran kebencian, dengan fitnah, adu domba antar suku dan agama. Iya. Dan ini dinikmati oleh sebagian elit. Sekali Betul. lagi ingat, Nah. ini dinikmati sebagian Oke. elit, bahkan dikapitalisasi Baik. oleh sebagian elit. Maka saya menyebut, siapapun Anda yang mengaku pemimpin, siapapun Anda yang mengaku elit, tapi jika atas nama kepentingan kekuasaan Anda memecah belah bangsa ini, Bahaya. Anda adalah pengkhianat. Bahaya Anda ya, tidak Pak, layak ya? memimpin Republik ini. Kita Dan itu- ingat bagaimana 5 tahun lalu hingga hari ini terasa segregasi Baik. sosial di masyarakat. Nah. Kebencian satu kelompok kepada kelompok lain itu masih terasa. Itu bahaya ya Pak Bahaya. ya? Nah itu berarti adalah harapan-harapan dari Pak Beni, Benar. juga itu harapan masyarakat yang ada di sini. Pak Beni, Ya. tapi kita harus jeda dulu. Ya. Pemirsa, kita masih akan kembali lagi untuk Anda dalam live event Senam Sehat bersama Partai Hanura. Kita akan lihat bagaimana keseruan di kota Pontianak ini. Tapi nanti kita akan kembali lagi di live event Metro TV Senam Sehat bersama Partai Hanura pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah headline news pukul 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap nantikan kehadiran kami berdua kembali di sini. Tetaplah bersama kami.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.